지금 뭐 하는 겁니까? 이럴 때가 아닙니다, 시다리 씨. 쳐다보고. Hari ini aku mau presentasi tentang judul buku fiksi Dylan 990. Nama pengarangnya adalah P.D. Bike. Penerbit bukunya adalah Pistol Books dan tahun terbitnya adalah 2014. Dia ada tim pengenalan tentang mengendarai. Malaya pun terus memikirkannya. Dia adalah Dylan. Dylan belum tahu mengirimkan coklat untuk Malaya. Ucapkan kalau Malaya pasti pagi saat dan juga dapat memberikan pengaruh. Ulasannya ada kelebihan dan kekurangan. Terus lengkap ya. Besar bagi pembaca. Pembaca dibuat bertanya-tanya tentang sosok Dylan dan Malaya. Penulis juga menampilkan gambar-gambar dalam novelnya untuk pengenalan karakter dan di setiap ceritanya sehingga membuat pembaca tidak cepat bosan. Memberikan informasi bagaimana anak tahun 1990-an berhubungan dan berkomunikasi dan gurau. Kesimpulan novel dilaku tahun 900 media Tama dan tahun terbitnya adalah 209. Sinopsis terutama bagi penulisnya adalah penerbitnya tuh harus di bawah sini ya. Tahunnya juga tahun terbitnya jadi 1. Bagus ya, hilang ya. Seperti ini ya. Oke, saya masukin. Kalau juga tulis. Oke. Sinopsisnya, peringatannya. Sinopsis sama ringkasan rangkuman sebuah kemunculan nih, misalnya ada yang salah, misalnya ada yang salah, kemunculan. Ada kelebihannya dan kekurangannya. Nah ini dia, ini juga ya, kalau bisa kelebihannya ini dan kekurangannya itu dipisahnya. Supaya kita tidak tahu mana kelebihan dan kekurangannya. Oke, sudah bisa menganalisis ini. Nah, baru summary-nya. Oke, kalau ini nanti kan dalam bentuk video ya. Ini nanti ketika kalian di kelas 9, kita live streaming-nya. Jadi presentasinya langsung. Tidak perlu tidak bentuk video. Langsung. Oke, baik, terima kasih. Emily, bagus ya. Oke, next. Apalagi Karen ya. Nah, Karen ini berbentuk
Review. Lanjut langsung ya. Oke, sini kita kasih aja langsung. Buku apa? Oh, ini filmnya bagus loh. Ya, itu nonton. Oke, menarik sekali nih bukunya Karen, silakan. Mulai dari sini aja. Yang pernah suara ini kalau sudah silakan. Nah, kita tuh dari sini aja, susah menganalisa buku fiksi dan buku informasi yang harus baca. Ya sih gitu. Wah, bagus loh ini kalau. Buku lama tahun berapa? Iya, kalau nggak salah pernah di film ini. Iya. Penulis adalah ransomware. Genrenya adalah sastra dewasa fantasi. Ini adalah album maju, ada 340 halaman. Matanya adalah misteri Yesus. Ini dari zaman sekarang ke tanggal 3 September 1940. Ada karakter antagonis dan protagonis. Laptop ibu pro. Hah? Presiden juga bisa digerak. Masa? Iya. Pakai itu mouse. Jangan. Pakai mouse. Dedikasi buku. Deko mengenduan persona dengan cerita kakeknya Abraham tentang hidup sebagai seorang wanita selama kematian. Dari moto pemakan manusia dan hidup dengan anak-anak di rumah rahasia yang dijaga oleh tua yang dipercaya. Semakin dia bertambah, dia mulai meragukan cerita tersebut dan banyak kematian. Kematian kata-kata terakhir adalah sebuah misteri. Temukan dulu di lingkungan di sisi lain kuburan orang tua itu tanda-tanda ceritakanlah kepada mereka terjadi. Saat apa yang meninggal ya Jacob melihat monster seperti yang dijelaskan dalam cerita. Segera dia mulai mengalami trauma dan mimpi buruk yang berkaitan dengan monster itu. Kemudian dia ketemu Dr. Bowie, seorang psikiater yang menyarankan agar dia pergi ke rumah anak-anak yang semua tempat tertentu. Dan di sana dia bertemu dengan Nona dan Alsi. Ini adalah karakter protagonis. Anak yang di paling atas adalah laki-laki Jacob adalah sosmed dia belajar bahwa dia ada kemampuan. Brown dan pribadi dengan kekuatan luar biasa. Desmond gadis kecil dengan ekstra di belakang kepalanya. Claire Desmond gadis kecil dengan olive Abdul Modos Alfreda gadis kecil yang bisa mengalami. Horace Robinson seorang anak laki-laki yang dekat dengan tenaga. Asisten anak laki-laki dengan berbagai kepentingan. Pun seorang remaja yang bisa manipulasi aktif. Yang lain adalah seorang laki-laki yang memiliki kekerasan sekarang. Mereka bisa mengubah Harvey bisa menjadi guru dengan dan Harvey bisa menjadi bilang dia adalah kepala rumah anak-anak ini. Ini adalah karakter antagonis bahwa evolusi dari Davao yang diberi sebuah hal telah memakan cukup banyak anak-anak kecil. Dua kampanye diadakan dalam itu dengan dari dia berevolusi menjadi dapat saya setelah salah satu mata Indonesia sama tersebut bersama bagus yang dituliskan
bagaimana setiap karakter yang ada berdiri sangat mendesainnya. Saya akan membantu diri sekarang. Sebetapa menaikkan penulis. Ini adalah. Aduh, sebentar, Ibu mau tanya. Yang mengeluarkan api siapa? Emang Oke, berarti kamu nonton. Baca. Silakan. buku instruksi buat PWBR. PUEBI. Gak bisa dibaca lagi. Buku pedoman umum edaran bahasa Indonesia yang bisa kita. Ada 120 halaman dan 10 bab. Perbedaan perlombaan yang digunakan untuk bisa mengejar kata-kata dalam bahasa Indonesia bermakna. Ini adalah daftar isinya dan bisa dalam guna karya. Editor adalah Theo Kurniawan, kata sampul Yulan Media, kata isi Violeta, dan luar ini, kawinan mata dasar video, metode layout film. Letakkan pertama 2011, tujukan historik, inti cerita penerbit PT Grasundo. Tarisi yang Oke, lanjut sudah tarisi. kata pengantar. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Betul, seperti kata kita berikan aplaus buat Karen. Ukuran TV saya tidak ada informasinya. Iya. Bagaimana bisa memberikan informasi karena dia adalah kampus bahasa Indonesia ya, Ibu Ketua Umum IIB ya. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan secara virtual. Keren ya. Silakan. Punyanya siapa tadi yang belum? Goran. Goran ya. Ya, Goran ya. Siapa lagi yang di rumah? Siap? Juga di kelas tidak ada kosong, kita lanjut. Ya, Goran hari Kamis ya. Goran, Michelle, paling kanan kanan Nicholas, Olivia ya. kanan Alison belum ya? itu enggak bukan pernah bilang pasti Michelle belum ya? Goran, oke Goran dulu ya. Kamu berbentuk video atau apa? Silakan jelaskan. Berisi mana? Oh ya udah, Ibu kasih kosong. Karena kamu nggak ngumpulin. Ada yang terkait nanti itu. Ibu memberikannya. Sudah berapa lama? Sudah lama sekali sebelum masuk materi ini itu sudah diberitahu. Iya. Ya, silakan. ini buku Impor juga. iya Yang keras, Pak. Yang keras. iya maksudnya ada tempat alam bawah
Olah. Bentuknya adalah ini demikian bentuknya sebenarnya di maka apa tersebut hal ini dapat dilihat dari pemerintah yaitu 10 orang. Waktu itu karena masalah kita beri berbeda dari karena ada kabarnya bersama saya di Inggris di luar negeri. Bagian perlu kasih dan waktu kedua sisi juga oh ada kosong ada memang ini orangnya kita lihat kasih 9 masalah ini apa sih Oke, terima kasih. Ya, berarti ini bukunya, buku non fiksinya tentang bukunya nggak ada lihat. biar ada paling itu Oh iya, buku bahasa Inggris yang kelas 7 atau kelas 10? itu boleh kelas dulu. Kelas 10 ya. Nah, makanya ini kenapa? Terima kasih. Terima kasih. Silakan siapa lagi? Oh, suaranya jelas sekali. Orang Siapa lagi? Goran nomor berapa Goran? 12. oh Ya, ini orang ya bentar ya. Karena kita kembalikan supaya tidak menumpuk. Siapa tadi? Catherine, bakal bukuin. Selin, Nicholas ya. Silakan Nicholas. Oh, Nicholas berbentuk video. Sebentar. oh ada
Oh, ini Maka saya akan presentasikan tentang fiksi detektif Novel yang diterbitkan pada Oktober 2009. Meiwang adalah seorang wanita modern di kota modern. Intuisi dan kecerdasannya telah membuatnya menjadi detektif swasta wanita pertama yang sukses di Beijing. Tetapi sebuah kasus yang dibawa oleh seorang teman keluarga pencarian giok dinasti Han yang bernilai tinggi memaksa Mei untuk menghadapi bagian buruk dari masa lalu Tiongkok modern. Tampaknya IOC dijarang dari museum selama revolusi kebudayaan, dan perburuan artefak berharga menarik Mei ke dalam periode bermasalah ini dan ke dalam rahasia gelap keluarganya yang telah lama terkubur oleh sejarah. Non-fiksi ISPS Bahasa Indonesia kelas 4 disusun oleh DNA Indradi Rahma Purwahida MA, editor Regina Novita CHNNI Wijiyanti. Tanggal Juli 2016. Ada 9 tema. Tema 1, indahnya kebersamaan. Tema 2, selalu berhemat energi. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 4, perbagian pekerjaan. Tema 5, pahlawanku. Tema 6, indahnya negeriku. Tema 7, cita-citaku. Tema 8, tempat tinggalku. Tema 9, makananku sehat dan bergizi. Terima kasih. Oke, good. Ya, walaupun banyak kesalahan dalam tulisan dalam harap. Oke, sekarang siapa Selin? Ya. Oh, Selin, sebentar ya. Selin kirim hari apa, Selin? ini hari yang Hah? Kamu kirim kapan? Oke, mari. Oke, silakan Selin. Halo semuanya, hari ini saya akan presentasi tentang analisis buku fiksi dan non-fiksi. Agenda hari ini adalah buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku fiksi. Info-info tentang tokoh. Yang protagonis adalah Dara dan Jantu. Yang antagonis adalah Khmer Rouge. Dan yang tritagonis adalah Saron, Nia, dan Ibu Dara. Penokohan. Jantu adalah penyayang, dewasa, dan imajinatif. Cunai adalah mandiri, tabah, dan tapi sedikit kasar. Ibu Dara adalah ibu yang baik hati yang merawat dan melindungi anak-anaknya. Nea adalah baik, tenang, dan perhatian. Sarun adalah unik karena kepribadiannya terus berubah sepanjang waktu. Dara adalah cerdas dan mandiri. Foto ada, tidak ada fotonya ya? Hah? Latar. Tempatnya ada di Kamboja. Pak, judulnya apa ya ini ya? Judul bukunya apa ya? Aku nggak kasih contoh bukunya ya, nggak foto bukunya ya? Hah? Buku fiksinya kamu nggak kasih foto ya? Ada. Wait, what? Mana nggak ada ya? Buku apa sih ini? Buku apa? Buku import atau buku ini?
Lokal. Kayaknya slide-nya kena delete. Nanti Oke, silakan. Ini dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa English. Oke, silakan. Silakan, lanjut. Ya. Tempatnya ada di Kamboja, Khmer Merah, Thailand, dan Vietnam Selatan. Semua negara ini terletak di Asia Tenggara. Waktunya ada di 1975 sampai 7 kali tidak ada harapan sama sekali, dan ada harapan, dan ada sedih. Oke, aku salah ya. Yang itu sama itu. Berapa ulasan dan amanatnya? Oh, liriknya sama ceritanya. Ulasan cerita buku ini didasarkan pada seorang gadis muda berusia 12 tahun bernama Dara yang berasal dari Kamboja. Dara adalah salah satu dari ribuan korban perpisahan dan kehancuran keluarganya karena perang. Dara, kakaknya Sarun, dan ibu mereka semua melarikan diri ke sebuah kamp pengungsi bernama The Border. Hari pertama mereka sampai di sana, mereka berkenalan dengan keluarga lain. Dara bahkan berteman dengan seorang gadis seusianya bernama Jantu. Dia percaya bahwa Jantu memiliki sentuhan ajaib dalam menciptakan mainan dari lumpur dan potongan kain. Ketika The Border dibom, Jantu membuat marmer ajaib dari tanah liat yang membantu Dara melecak keluarganya dan kemudian kembali ke rumah sakit untuk Jantu dan saudara laki-lakinya. Ulasan dan amanat. Ulasan novel ini adalah buku yang harus dibaca meskipun mungkin terasa seperti harus memiliki akhiran yang lebih jelas. Amanat. Keberanian berasal dari dalam. Dan Dara menemukan semacam keberanian dan kemandirian dengan bantuannya ke lereng tanah liat ajaib Jantu. Tetapi akhirnya menyadari bahwa keberanian dan kemandiriannya datang dari dalam dan bahwa ke lereng itu pada kenyataannya merupakan katalis bagi kemunculan mereka. Ibu mau tanya, ini kan endingnya itu sad ending atau happy ending? Karena di sini tulis kamu jelaskan bahwa walaupun akhirnya tidak jelas ceritanya, jadi endingnya bagaimana? Ya bahagia tapi endingnya kayak kurang gitu. Oke, jadi kayak bahagia tapi ya kurang, pada seru gitu, tiba-tiba di akhirnya ada cerita yang enggak begitu menarik ya. Iya, kayak kurang banyak. Ya. Oke. Buku non-fiksi. Identitas buku. Judul buku Memahami Alergi. Tebal buku ada 108 halaman dan 10 bab. Penulis Dr. John Claw Medical. Editor Dr. Tony Smith.